Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perempuan, kembali lagi bersama saya Rinda nih di Pesona Wanita. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan di setiap aktivitas sahabat perempuan. Baik, bisa kita lihat konflik di wilayah jalur Gaza sampai hari ini masih berkelanjutan sahabat perempuan. Tercatat dari Kementerian Kesehatan sampai hari ini terjatuh korban hampir kurang lebih 52.400 jiwa. Dan pada hari ini kita bersama relawan dari Mercy yang berasal dari wilayah Kota Tarakan yang sempat hadir bersama dengan relawan-relawan lainnya yang ikut terlibat dan berkontribusi, ikut membantu bersama melihat bagaimana masyarakat dan warga Palestina di sana. Baik, langsung saja hari ini saya ditemani dengan Kak Indah. Assalamualaikum Kak Indah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Masya Allah, gimana Kak rasanya sudah hadir kembali di tanah air Indonesia? Alhamdulillah rasa bahagia bisa kembali ke tanah air dengan selamat, sehat dan utuh. Alhamdulillah. Tapi ada juga rasa sedih harus meninggalkan saudara-saudara kita yang ada di bumi Gaza. Masya Allah. Nah Kak Indah, sebelum kita lebih jauh masuk ke perjalanan dan perjuangan kakak di Gaza, mungkin sahabat perempuan juga ingin tahu latar belakang kakak Indah dulu nih. Kak Indah memang asli orang Tarakan berarti ya? Saya memang asli dilahirkan di Tarakan. Untuk sehari-hari biasanya untuk sehari-hari kegiatan saya bekerja di salah satu rumah sakit Dr. Haji Jusuf SK Tarakan mulai dari tahun 2016 hingga saat ini. Oke, sebagai bidan. Oh, seorang bidan, ya, Masya Allah. Saya berprofesi sebagai bidan. Saya sekolahnya dulu di Tarakan, terus saya sempat sekolah dulu juga di pondok, kebetulan di Ngawi, Mantingan. Lalu setelah itu saya melanjutkan profesi sebagai bidan, ambil sekolah di Poltekkes Kemenkes Samarinda. Oke, nah Kak Indah, emang dari awal itu saat Kak Indah udah bersekolah terus berkuliah, apakah emang cukup aktif di seperti organisasi-organisasi kemanusiaan begitu? Saya bukan tipe orang yang aktif di organisasi kemanusiaan, jadi baru ini pertama kalinya saya ikut organisasi kemanusiaan. Nah, boleh dong Kak, aku pengen tahu sedikit nih tentang Mercy ya, Medical Emergency Rescue Committee. Boleh dijelasin sedikit deh tentang organisasi ini tuh sebenarnya seperti apa sih? Jadi Mercy itu adalah sebuah organisasi yang didirikan awalnya oleh Dr. Jose Rizal, jurnalis. Alhamdulillah beliau sudah almarhum. Lalu awal didirikannya Mercy itu di tahun 2009 untuk menangani bencana yang ada di Indonesia pada saat itu, dan kebetulan program-program Mercy untuk membantu kemanusiaan salah satunya di jalur bumi Gaza hingga saat ini. Mercy juga membangun rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza tahun 2009 sampai hari ini masih berdiri. Wow, Masya Allah. Nah, Kak Indah sendiri bergabung di Mercy itu sejak kapan? Saya bergabung baru pada saat saya mendaftar menjadi relawan untuk masuk ke jalur Gaza, tetapi saya sudah mengikuti program-program Mercy, baik di program Mercy di dalam maupun di luar negeri, baik perang, konflik, dan bencana alam yang terjadi. Itu saya mengikuti sosial media Mercy itu di tahun 2019 pada saat COVID. Dari situ saya mulai tahu Mercy, apa-apa program yang telah dilakukan oleh Mercy hingga saat ini. Nah Kak, sebelum Kakak akhirnya berangkat ke Gaza pada saat itu, kan Kakak mulai mendaftar itu pada saat tahun 2019 ya, mulai mengikuti Mercy. Apakah sebelum ke Gaza ada tempat-tempat lain dulu yang sempat Kakak datangi untuk membantu juga? Oh, nggak ada. Jadi pure saya baru pertama kali berarti ya ikut langsung ke Gaza kemanusiaan ini, dan baru pertama kalinya juga saya langsung tidak ada organisasi manapun yang saya ikuti pada saat itu, hanya Mercy. Wow, luar biasa. Nah, aku pengen tahu nih Kak, gimana sih pada saat pertama kali Kakak bisa memutuskan untuk mendaftar di Mercy untuk ikut ke Gaza? Karena itu kan adalah wilayah yang tidak aman Kak ya.
Betul. Kakak berarti istilahnya keluar dari zona nyaman, keluar dari zona aman. Itu gimana? Apa yang memotivasi kakak untuk akhirnya mendaftar untuk ikut ke Gaza? Awalnya mungkin saya dulu sekolah di salah satu pondok, dan di pondok juga sempat kita belajar, jadi sempat ditanami apa itu bumi Syam, belajar apa itu tentang bumi Syam, Palestina. Tetapi pada saat itu yang ada di pikiran saya hanya bagaimana caranya saya bisa pergi ke Masjidil Aqsa pada saat itu. Jadi setelah itu 2019 terjadi COVID. Jadi saya mulai ngelihat organisasi Mercy, ngelihat program-programnya, dan setelah itu terjadilah Perang 7 Oktober di Iya, pada Gaza. tahun 2003 Kak ya. Ya, betul. Jadi dari situlah saya mulai melihat apa program-programnya yang telah dilakukan oleh Mercy. Salah satunya membangun rumah sakit yang ada di jalur Gaza Utara, Beit Lahia. Dari situ rasanya seperti dengan profesi saya juga sebagai bidan, jadinya kayak melihat itu ada kayak seperti panggilan hati untuk ingin bergabung di Mercy untuk membantu saudara-saudara yang ada di jalur Gaza dengan profesi saya. Masya Allah, luar biasa banget. Nah ini gimana sih momen pada saat kakak sudah memutuskan untuk daftar, gimana proses dan perjalanannya ketika ingin mendaftar itu? Apakah ketika mendaftar langsung bisa pergi, otomatis langsung bisa pergi ke Gaza, atau ada ketentuan dan syarat dulu nih yang harus dilalui? Awalnya saya itu, ini kedua kalinya saya daftar, dan tapi untuk pertama kalinya saya masuk di ke jalur Gaza itu bersama tim 8, Mercy, tim 8. Awalnya saya pada saat perang lihat program-program, lalu setelah itu saya lihat pada saat itu belum ada pembukaan dari Mercy untuk pendaftaran relawan untuk masuk ke jalur Gaza pada saat itu, tapi saya melihat ada kontak person. Jadi dari kontak person itulah saya mencoba untuk menanyakan apakah ada di kemudian hari untuk Mercy masuk ke jalur Gaza pada saat itu. Dan pada saat itu dari Mercy juga memberitahu saya bahwasannya belum ada buka pendaftaran relawan, tapi akan diberitahu jika ada. Jadi setelah itu saya diberitahu untuk bergabung di Mercy INT yang keempat pada saat itu, tapi nggak ada, mungkin belum ada ridhonya dari Allah untuk saya bisa bergabung dengan Mercy di tim 4. Jadi saya mengurungkan niatnya, dan setahun kemudian Allah jawab dengan berbagai permasalahan yang ada di INT 8, akhirnya saya bisa ikut masuk ya. Nah pasti itu kan melalui proses yang panjang banget, dan pastinya ini adalah salah satu proses yang pastinya kakak pikir panjang banget nih, karena pertaruhan nyawa dong pasti Kak ya. Nah aku pengen tahu gimana respon keluarga, terkhusus orang tua ketika mengetahui nih kakak akhirnya bisa ikut ke Gaza. Jadi pas saya mendaftar pertama itu dari pihak Mercy memberi tahu saya untuk bisa bergabung dengan Mercy. Pada tim keempat itu saya tidak mendapatkan izin dari orang tua. Jadi kedua orang tua tidak memberikan izin kepada saya dengan kata ya enggak, sama sekali enggak ada izin sama sekali dari orang tua. Makanya saya mengurungkan niat saya pada saat itu. Terus saya mendaftar ulang lagi kembali ke Mercy untuk masuk ke jalur Gaza 1 tahun setelah tim IMT keempat saya masuk. Saya daftar ulang, akhirnya saya di-approve lagi dari Mercy untuk masuk ke tim 8 pada saat itu. Jadi pada saat itu saya mengurus segala sesuatunya mandiri, betul, tanpa sepengetahuan orang tua. Setelah semuanya sudah jadi, saya memberitahu orang tua bahwasannya saya akan bergabung dengan Mercy untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza. Memang awalnya berat, pasti orang Kak, tua ya? tidak mengizinkan pada saat itu. Sampai pada tahap wawancara, kebetulan juga wawancara bersama dengan Presidium Mercy, Dr. Hadiki Habib, kebetulan juga ada pada saat itu di tim 7, lagi di jalur Gaza, lagi di dalam. Jadi kita Zoom, keluarga, saya dan keluarga wajib berzoom bersama keluarga, diberitahu apa-apa aja yang program Mercy yang udah dilakukan dan bagaimana kondisi di dalam pada saat itu oleh Dr. Hadiki langsung.
Lalu pada saat setelah wawancara orang tua saya tidak memberikan izin pada saat itu. Oke, awalnya nggak berizin Pak ya? Sampai pada tahap wawancara beliau tidak memberikan Mm-mm. izin. Setelah keesokan harinya saya di konfirmasi lagi oleh Mercy bagaimana akan lanjut atau tidak. Mm-mm. Jadi pada saat itu orang tua masih bilang enggak. Enggak. Ya, tapi ketua IMT yang ke-8 yang akan masuk ini kebetulan Dokter Mea langsung menelpon saya pada saat itu dan memberitahu bahwasannya beliau yang akan bertanggung jawab untuk masuk ke tim 8 ini. Jadi setelah beliau menjelaskan kepada saya terus orang tua juga, dan alhamdulillah atas izin Allah dan ridhonya mungkin ada 20 menit kemudian orang tua akhirnya bilang ya Bapak ikhlas untuk ikut ke jalur Gaza, melepaskan saya untuk bisa bareng IMT ke-8 Mercy. Masya Allah, pasti orang tua ikut juga mengantarkan pada saat itu ke bandara ya. Beliau haru banget pas itu Kak ya. Iya. Sangat-sangat berkecamuk mixed feeling. Pasti. Nah, sebenarnya selain mungkin dorongan juga dari hati Kak ya. Iya betul. Faktor luar tuh sebenarnya yang sangat-sangat memotivasi Kakak tuh hingga betul-betul yakin ingin sekali ikut ke jalur Gaza tuh apa? Walaupun sudah ada pikiran bahwa nyawa saya sedang tidak baik-baik saja nih mungkin di sana. Nah itu gimana sih Kakak? Nggak, faktor dari luar nggak ada, cuma saya lebih ke kayak lihat bagaimana situasi di jalur Gaza. Setiap harinya tuh saya lihat, saya ikuti informasi berita-berita apa aja yang terjadi pada saat itu. Jadi mungkin itulah salah satu faktornya. Akhirnya saya terus berkemudian ngikut juga sama media sosialnya Mercy, jadi seperti akan sejalan. Masya Allah. Nah kalau tanggapan teman-teman Kakak gimana? Kebetulan teman-teman juga support taunya pada saat udah ya saya betul-betul nggak ngasih tahu siapa-siapa pada saat mendaftar itu mendaftar udah betul dari orang tua mendapatkan izin, baru saya akhirnya memberitahu teman-teman bahwasannya 2 hari lagi mau berangkat ke Jakarta. Itu berarti semua ditanggung oleh Mercy kan? Iya, kebetulan kita juga bergabung di Mercy itu relawannya Unpad volunteer. Jadi ya benar-benar rahmatan lil alamin. Masya Allah, ya Allah. Aku terharu nih sudah. Padahal kita belum bahas banyak di Gazanya. Nah, ketika sampai nih sudah mendaratkan kaki di Gaza, suasana seperti apa yang Kakak rasakan? Gimana perasaan pada saat baru sampai? Kebetulan kami masuk di tim 8 itu ada ketua tim Dokter Mea, ada dokter spesialis anestesi, ada Dokter Wahyu. Itu masuk di luar ke jalur Gaza di tanggal 4. Lalu disusul oleh kami, gelombang kedua di tanggal 6, ada saya, terus ada rekan saya juga, Dokter Ari, dan teman sejawat perawat juga, bidan, perawat, Ade namanya, jadi kita masuk itu di tanggal 6. Waktu pertama kali masuk ke jalur Gaza, menginjakkan kaki di bumi Gaza, rasanya dalam hati mikir, ini udah bener ya di Gaza pada saat itu. Kebetulan juga pada saat itu kami masuk lagi ceasefire, jadi seluruh warga lokal kembali aktivitas seperti biasa. Jadi anak-anak pada di jalanan lari-lari, bermain layangan pada saat itu. Dan kebetulan kita masuk juga melalui koordinasi dengan WHO, menggunakan konvoi UN PBB masuk. Jadi kita dengan konvoi itu terus banyak warga-warga lokal di pinggiran jalan tuh yang teriak sambil padahal belum tahu siapa yang ada di dalam bus. Mereka berteriak ahlan wasahlan gitu. Kalau kita di Indonesia mungkin kayak selamat datang gitu. Masya Allah. Gimana suasana pada saat Kakak udah mendarat? Apakah betul-betul di bumi ratakan atau seperti apa, atau masih ada gedung-gedung? Kebetulan kita border itu ada di Gaza Selatan. Di Gaza Selatan itu
banyak yang hancur, tapi masih ada kita lihat bangunan-bangunan yang masih tegak berdiri walaupun sebagian bangunan itu Sudah hancur. hancur. Tapi tidak separah yang ada di Gaza Utara. Yang eskalasinya sampai sekarang itu masih tinggi di Gaza Utara. Hampir 98% itu hancur di Gaza Utara. Mungkin 2%-nya ada di Gaza City. Kebetulan juga kita dari Mercy, program Mercy itu kan ada beberapa program. Salah satunya kita medis, terus juga membangun kembali rumah sakit Indonesia yang telah dibangun oleh Mercy dari 2009, sama pembagian bantuan di sekitar Gaza Utara. Kebetulan juga Mercy ada klinik di Gaza Selatan, itu ada klinik Al-Aqsobi di Khan Yunis, tapi kami bertugasnya di Gaza Utara, itu hancur. Nah, penempatan kakak sendiri di mana pada saat itu? Pada saat itu karena kami masuk pada saat itu ceasefire, harusnya saya dengan profesi saya sebagai bidan, saya di rumah sakit Al Auda ibu dan anak pada saat itu, tapi saya tidak sempat ke rumah sakit Al Auda karena pada saat itu tanggal 18 Maret itu mulai terjadi bom lagi kembali dan gencatan senjata dicabut dari pihak penjajah. Jadinya dari ketua tim Dr. Mea tidak mau mengambil resiko. Jadi semua tim medis ada di Rumah Sakit Indonesia Gaza Utara. Oke. Nah, kabarnya sekarang Rumah Sakit Indonesia itu juga sudah kena serangan, Kak, ya? Dari waktu sebelum ceasefire memang Rumah Sakit Indonesia itu dibom, dihancurkan oleh pihak penjajah. Tapi setelah ceasefire tim boleh masuk ke dalam, jadi Mercy membangun kembali program rumah sakit ya, membangun kembali rumah sakit, direnovasi kembali berarti, Kak, ya. Kebetulan juga pada saat itu kami tim 8 masuk, sudah ada tim sebelumnya yang merenovasi kembali rumah sakit. Di rumah sakit lantai bawahnya itu di bagian IGD itu sudah direnovasi oleh dari tim sebelumnya. Jadi kami masuk pada saat di rumah sakit itu udah lumayan bisa untuk ditempati. Oke, nah Kak, di sana kan pasti terbatas banget, Kak, yang mulai dari peralatan di rumah sakit dan juga untuk konsumsi sehari-hari. Nah, itu biasanya gimana? Apakah ada bantuan yang memang khusus datang di Gaza atau seperti apa? Jadi pada saat kami masuk itu di tanggal 4 untuk gelombang pertama, 2 hari sebelumnya itu walaupun gencatan senjata, border itu ditutup di tanggal 2 Maret. Jadi tidak ada truk bantuan apapun masuk ke jalur Gaza hingga saat ini. Masya Allah. Jadi tidak ada segala sesuatunya yang masuk dari tanggal 2 Maret itu. Sampai sekarang, Kak? Sampai saat ini. Jadi segala sesuatunya di dalam itu harga mulai naik, stok mulai menipis, begitu juga dengan stok untuk medis. Medis juga udah mulai sangat-sangat menipis, dan untuk di dalam sekarang lagi krisis kelaparan dan anak-anak pun udah mulai gizi buruk. Ya, benar-benar. Saya juga sempat sering ngikutin untuk sosial media jurnalis-jurnalis yang ditempatkan di sana. Banyak banget korban anak-anak, ibu, bahkan anak-anak yang lahir belum cukup bulan itu dijadikan satu di tempat inkubator yang saya rasa itu tidak layak ya untuk bayi seperti itu. Ya Allah, gimana tuh Kakak pada saat bertemu langsung nih dengan masyarakat di Gaza, khususnya pada saat bertemu dengan anak-anak di sana, kemudian ibu di sana, apakah mereka mengeluh dengan relawan-relawan yang ada di sana, atau malah mereka yang menguatkan relawan-relawan di sana? Iya, jadi kami di dalam itu tidak pernah sedikit pun kami merasakan mendengar keluar dari kata mereka itu seperti mengeluh atau menyalahkan keadaan, itu tidak pernah sedikit pun hingga kami meninggalkan jalur Gaza. Yang keluar dari mulut mereka hanya kalimat-kalimat thayyibah. Masya Allah, luar biasa banget. Nah, Kak, untuk Mercy sendiri nih, program yang sangat banyak dilakukan pada saat sudah di Gaza itu apa aja sih? Kebetulan Mercy udah memang masuk ke jalur Gaza itu dari 2009 untuk membangun rumah sakit.
Rumah Sakit Indonesia. Jadi segala sesuatu programnya udah dilakukan. Jadi karena ini lagi perang, jadi kebetulan juga terdampak Rumah Sakit Indonesia. Jadinya kebetulan juga ada staf lokal yang melanjutkan perpanjangan tangan dari Indonesia untuk melanjutkan program-program Mercy yang ada di dalam. Salah satunya itu membantu saudara-saudara kita food aid, terus juga membangun kembali rumah sakit Indonesia Kak ya tentunya. Baik Kak, sebelum kita lebih jauh, kita break sebentar dulu ya, supaya menenangkan hati kembali. Baik sahabat perempuan, tetap bersama kami di Pesona Wanita, kita break sejenak. Rupiah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara, sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia, mendukung setiap aktivitas ekonomi masyarakat, penggerak roda perekonomian, kebanggaan seluruh komponen bangsa Indonesia. Rupiah didesain dengan sepenuh hati, menampilkan pahlawan nasional kebanggaan bangsa, keindahan dan keragaman budaya Nusantara, memperkuat kebinakaan negara Indonesia. Dengan nilai keindahan dan teknologi pengamanan yang tinggi, menjaga rupiah sama dengan menjaga simbol kedaulatan negara. Saya yakin semua cinta rupiah dengan mengenali, merawat, dan menjaganya sepenuh hati. Saya juga yakin semua bangga rupiah dengan menggunakannya dan mematuhinya sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah untuk setiap transaksi ekonomi dan keuangan di seluruh wilayah Indonesia sebagai simbol kedaulatan dan pemersatu bangsa. Saya mengajak kita semua semakin paham rupiah dengan semakin bijak memperlakukan rupiah dalam bertransaksi, berhemat, berbelanja. Mari kita lakukan dengan benar. Karena rupiah adalah mata uang kita, identitas kita. Mari kita cinta, bangga, dan paham rupiah. Mulai dari diri sendiri.
Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Baik sahabat perempuan, kita kembali lagi di Pesona Wanita, tentunya kembali melanjutkan proses dan perjalanan Kak Indah sebagai relawan di Gaza yang memang dari Kota Tarakan. Ya Kak Indah, kita lanjut lagi ya Kak. Sudah agak netral ya. Oke. Nah, Kak, ini kan banyak banget ya program dari Mercy sendiri. Gimana perjalanan ketika ingin melakukan program-program tersebut? Pasti banyak banget tantangan dan pastinya setiap hari mendengarkan suara-suara bom dari ini ya. Jadi semenjak tanggal 18 itu bom mulai terdengar oleh kami untuk pertama kalinya, dan gencatan senjata dicabut itu 24 jam hingga saat ini kami dengarkan bom, baik bom, suara markava, dan juga shotgun. Jadi mungkin tantangannya untuk kami tim bagaimana caranya bisa merilis diri untuk tetap bisa kembali bekerja dengan di bawah suara dentuman bom. Pasti takut banget Kak ya, pasti banyak banget kekhawatiran, kecemasan yang atau emang Kakak udah mengikhtiarkan diri, udah merelakan diri atau gimana? Ya kebetulan pada saat itu bom kita dengar pertama kalinya di tanggal 18, ada ketua tim yang Dr. Mea tetap menguatkan kami, dan juga ada warga lokal, staf lokal yang bekerja sama dengan Mercy pada saat itu berkata bahwasannya kalian ada di sini atas ridha Allah untuk membantu kami, jadi jangan takut. Jadi dari situ mungkin dan keesokan harinya biasa kita meeting sebelum melakukan aktivitas, dan ditutup dengan doa oleh Dr. Wahyu pada saat itu, dan beliau berkata pada saat itu, saya ingat beliau bilang,
jika Allah ridhoi langkah kami, eh, eh, Ya Allah. Aduh, melo kembali kita. eh, tolong cabut sedikit rasa takut di hati kami. Masya Allah. Jadi pada saat itu eh, di tanggal 18 kami dengarkan bom. Untuk saya pribadi mungkin di tanggal 19 saya masih wajar ya Mbak, saya merasakan rasa takut, cemas, Pasti. di bawah suara dentuman. Tapi pada saat tanggal 20 itu saya mulai meyakinkan diri saya bahwasanya kami adalah pilihan Allah. Ada di jalan Allah Kak ya. Berarti sudah benar-benar ikhlas, Iya, ridho. pasrah lillahi ta'ala. Masya Allah banget. Nah itu kakak gimana ketika ketemu dengan anak-anak dan keluarga di sana? Apakah mereka menyambut baik kedatangan relawan, khususnya dari Indonesia ya, yang memang sepertinya relawan dari Indonesia itu rutin sekali untuk hadir dengan membantu warga di Palestina. Ya kebetulan ini juga udah tim yang ke-8, jadi udah dari tim 1. Jadinya mereka tuh sangat merasa Indonesia itu sangat dekat dengan mereka. Jadinya kami disambut baik sekali oleh mereka, baik di warga-warga lokal yang tinggal di sekitaran Rumah Sakit Indonesia, dan juga teman-teman di Rumah Sakit Indonesia, staf lokal. Mereka sangat welcome dan berterima kasih sekali bisa membantu mereka. Dan kebetulan juga pada saat itu kami masuk pada saat bulan berpuasa, puasa dan Idul Fitri. Jadi yang dimana kami bondingnya sangat-sangat lebih erat lagi Kak ya. Betul. Gimana suasana Ramadan pada saat itu Kak di sana? Pada saat itu, pada saat ceasefire, ya kami melakukan ibadah seperti layaknya kita di Indonesia, pergi tarawih bersama warga lokal, bersama dengan staf-staf Rumah Sakit Indonesia juga warga lokal, melakukan sholat tarawih bareng, sholat Jumat juga untuk yang laki-laki di masjid juga. Dan tapi pada saat tanggal 18 itu bom mulai kami dengar, mereka ada yang warga lokal tetap untuk sholat di masjid, tapi untuk kami tim mengambil untuk sholat tarawih bareng di mes. Ya, bareng dengan tim dan juga staf lokal yang berkarya dengan mes. Nah itu pasti banyak banget juga relawan dari seluruh negara Kak ya, yang juga ikut membantu di jalur Gaza. Nah aktivitas sehari-hari biasa di sana menggunakan apa Kak biasanya untuk berkomunikasi, bahasa Inggris Kak, atau bahasa Arab atau ya. Kebetulan Mercy kami kan ditugaskan di Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara yang tempatnya eskalasinya sangat tinggi daripada ya sebenarnya semuanya dibom dari Gaza Selatan, Gaza City dan juga Gaza Utara, tapi eskalasi menurut kami itu eskalasi tertinggi itu di Gaza Utara dan kebetulan juga semuanya hancur. Jadi sedih saya. Gak apa-apa, biar time sambil minum juga gak apa-apa. Oh ya boleh. Jadi pada saat itu berat ya, berat. pelan-pelan aja. Ya alhamdulillah mereka sangat membantu kami. Dan pada saat itu kami tim merasa bahwasannya bukan kami yang membantu warga Gaza, tapi mereka yang membantu merangkul relawan Kak ya. Betul. Kebetulan juga di Gaza Utara pada saat itu sebelum kami masuk ada dari NGO lain yang masuk, tapi pada saat bom di tanggal 18 itu 3 hari kemudian, 2 hari atau 3 hari kemudian NGO itu pergi pindah ke Gaza City atau ke Gaza Selatan. Jadi pada saat setelah bom itu sampai kami keluar itu satu-satunya relawan NGO yang ada di Gaza Utara itu hanya NGO dari Mercy Indonesia. Jadi warga Gaza tuh sangat merasa dekat banget Indonesia. Iya, Indonesia tuh tidak pernah meninggalkan kami. Ya Allah, Masya Allah, luar biasa. Iya. Sedih saya.
Nah Kak, selama di Gaza itu, maaf ada jaringan nggak ya di sana? Untuk komunikasi Apa terputus berarti ya? nggak ya untuk warga lokal eh, tidak ada listrik di malam hari, terus juga makanan sangat-sangat susah dan juga air susah. Tapi untuk kami Rumah Sakit Indonesia dan juga MES tempat kami tinggal itu kebetulan ada wifi, air Oke. juga kami dapatkan walaupun susah kami dapatkan. Ya alhamdulillah ada komunikasi untuk setiap harinya kami berkomunikasi dengan keluarga yang kami tinggalkan. Pasti keluarga di rumah juga pasti khawatir banget di Iya, rumah Kak ya. karena di eskalasinya sangat tinggi dan juga Benar-benar. 24 jam. Pasti pantau terus di sosial Iya, media untuk betul. melihat gimana Kondisi situasi yang di ada di dalam. Gaza. Masya Allah banget. Nah, untuk tim kakak sendiri, itu selama berapa lama di sana? Kebetulan untuk yang tim 8 ini masuk yang awal di tanggal 4, kami pulang meninggalkan Gaza Selatan itu di tanggal 22 April. Berarti kurang lebih 1 bulan satu setengah, bulan setengah. hampir mau 2 bulan. Masya Allah. Itu memang ketentuannya, ketentuan waktunya sudah diatur dari Mersinya atau Ya betul, gimana? jadi ketentuan waktu itu ditentukan oleh Mersi. WHO. Oh, WHO. Ya, Oke. bahwasanya tidak boleh lebih dari 2 bulan Mm-mm. ada di wilayah konflik untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Oke, jalur berarti konflik. itu apa namanya bergantian lagi dengan tim yang lain, Ya, tim betul. yang baru dikirimkan. Oke. Jadi betul, setelah tim 8. keluar, Mm-mm. ini sementara karena Mercy sudah 1 tahun membersamai dari 7 Oktober itu membersamai warga Gaza udah 1 tahun, jadi Mercy nge-postpone nge-halt dulu untuk ke tim 9 masuk mungkin di bulan Mei. Tapi kebetulan ada staf lokal yang berkarya dengan Mercy sebagai perpanjangan tangan karena tidak ada warga Indonesia di dalam, sebagai perpanjangan tangan dari Mercy untuk menyalurkan donasi yang diberikan dari masyarakat Indonesia melalui Mercy dan dilanjutkan oleh staf lokal yang berkarya dengan Mercy Oke. sampai hari ini. Nah, kakak waktu pada saat sudah selesai tugas di Gaza, ketika ingin meninggalkan nih Gaza untuk kembali ke tanah air, gimana perasaannya? Gimana apa namanya dari warga-warga lokal Gaza itu bagaimana melepaskan relawan dari Indonesia karena kan pasti udah erat banget Ya, bondingnya dengan mereka ya. kebetulan pada saat kami memberitahu kami akan meninggalkan jalur Gaza, kebetulan kan kami ada di Gaza Utara dan untuk kami keluar itu ke Gaza Selatan, border ada di Gaza Selatan, itu kami harus menggunakan konvoy juga dari dengan UN dari Gaza Selatan dari Gaza Utara Gaza Utara ke Gaza Selatan itu perlu waktu. Jadi pas sudah kami mendapatkan izin dari pihak penjajah bahwasannya bisa melintasi Netsarim, besokannya kami memberitahu staf lokal, terus juga teman-teman yang ada di staf lokal yang ada di Rumah Sakit Indonesia dan di sekeliling kami pada saat itu. Jadi mereka ya sangat-sangat merasa sedih pada ya saat itu pastinya. mereka bertanya kenapa Indonesia meninggalkan kami pada saat itu. Terus kebetulan dijelaskan dengan ketua tim pada saat itu Dr. Mea menjelaskan bahwasannya kami tidak meninggalkan kami tidak meninggalkan kalian. Akan ada tim baru akan menggantikan kami. Tapi ini adalah titik awal kami untuk menciarkan apa yang kami rasakan dan apa yang kami lihat pada saat itu selama hampir 2 bulan. Masya Allah. Nah, gimana tuh kakak waktu berpamitan langsung dengan warga lokal? Pasti sedih banget rasanya. Iya, untuk saya pribadi sebelum meninggalkan Gaza itu udah mungkin 4 hari sebelumnya udah mulai ngerasa sedih karena bonding itu udah erat banget pasti sekali ya. Jadinya sedih sekali dan begitu juga yang mereka rasakan. Bahwasanya mereka mengatakan Indonesia sangat-sangat membersamai mereka dari perang itu mulai dari 7 Oktober. Jadi mereka merasa Indonesia selalu membersamai mereka
Dan mereka pada saat itu berkata pada kami, bahwasanya Indonesia ada di hati kami dan kami taruh Indonesia di atas kepala kami. Masya Allah. Segitu berartinya untuk mereka Kak ya. Iya, sangat-sangat berarti untuk mereka. Jadi kami meninggalkan mereka tuh mixed feeling sebenarnya. Ada keinginan kembali? Untuk saya pribadi, kalau ditanya ingin kembali, saya ingin kembali lagi. Tapi ya dengan izin pastinya dari orang tua, dengan ridho Allah juga pastinya. Jika diridhoi dan orang tua mengizinkan, saya ingin kembali. Masya Allah, luar biasa. Dan sekarang berarti udah aktif beraktivitas seperti biasa Kak? Ya betul, alhamdulillah saya kembali bekerja kembali bersama teman-teman yang sempat ditinggalkan di rumah sakit umum. Masya Allah. Nah, Dr. Aziz Yusuf waktu SK. pada saat kakak udah kembali lagi nih ke tanah air, pasti haru banget ketemu kembali dengan keluarga. Ya, bahagia bisa kembali lagi, terutama orang tua ya yang ditinggalkan. Bahagia, tapi ya itulah seperti yang saya bilang, mixed feeling. Masya Allah. Kak Indah, terima kasih banget. Mungkin ini juga apa ya, saya juga ingin sekali sebenarnya mengabdikan diri. Pastinya banyak banget teman-teman juga pasti yang ingin mengabdikan dan ikut berkontribusi di wilayah Gaza, tapi banyak tantangan pastinya dan banyak situasi yang mungkin agak sulit kita tempuh untuk sampai di jalur Gaza. Dan untuk salah satu perwakilan dari Kota Tarakan, luar biasa banget, perempuan masih muda sekali sudah memberanikan diri, Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa. Makasih banyak Kak Indah. Ya, terima kasih juga saya kepada program ini yang telah memberikan wadah untuk saya menyiarkan, saya disclaimer, menyiarkan apa yang saya rasakan dan apa yang saya lihat. Dan sekarang di jalur Gaza sangat-sangat krisis, segala sesuatunya sangat-sangat krisis. Bayangkan Mbak, kami di dalam itu untuk mendapatkan makanan itu sangat-sangat sulit ya, susah. Kak, ya? Satu butir telur itu untuk dirupiahkan itu dengan harga 55.000. Dan itu sangat-sangat stok sangat terbatas banget. Betul. Pasti. Terus pernah juga kami pada saat itu kami pengen membeli Indomie, minta tolong ke warga lokal untuk mendapatkannya. Jadi kebetulan warga lokal mencari, staf lokal, dapatlah Indomie itu 30 bungkus dan untuk dirupiahkan harganya 2.100.000 untuk 30 bungkus. Luar biasa banget. Jadi di dalam sampai hari ini sangat-sangat krisis dari segala sesuatu, baik makanan, bantuan alat-alat kesehatan medis, terbatas semua Kak ya. sangat-sangat Dan terbatas. untuk bantuan dari luar pun ditutup Kak. Ditutup dari tanggal 2 Maret. Tidak ada masuk sama sekali hingga saat ini. Nah itu berarti gimana tuh ketika di sana, berarti untuk sehari-hari pun untuk relawannya sendiri Kak ya, untuk mendapatkan konsumsi untuk makanan juga sulit berarti? Kebetulan waktu saat sebelum masuk kami membawa sedikit makanan dari Indonesia yang bisa untuk kami panaskan pada saat di Gaza. Itu tidak bertahan sampai kepulangan kami. Di pertengahan jalan stok sudah habis, jadi mau tidak mau kami membeli yang ada di dalam dan untuk juga memutarkan perekonomian yang ada di dalam. Luar biasa. Nah untuk program dari Mercy sendiri Kak yang di Indonesia berjalan ataupun di Kota Tarakan sendiri, itu apakah ada atau memang dikhususkan dulu untuk fokus di jalur Gaza atau gimana? Kebetulan Mercy tetap menjalankan program-programnya yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, di luar dari Gaza. Tetap seperti kemarin ada bencana di Myanmar, Mercy juga mengirimkan timnya ke sana, betul. Terus juga lewat aksi-aksi yang ada di Jakarta, kebetulan Mercy juga terjun langsung untuk memfasilitasi dari
segi ambulan, membantu pada saat aksi-aksi itu. Jadi tetap terus baik di Indonesia, di luar negeri dan juga di Gaza tetap dilanjutkan program-program Mercy. Dan juga donasi-donasi dari Indonesia. masyarakat Indonesia terkhususnya untuk Disalurkan Gaza. berarti lewat Mercy Kak ya? Ya betul, untuk Gaza juga alhamdulillah tetap walaupun kami tidak ada di dalam, tidak ada dari Indonesia, tapi ada staf lokal yang berkarya dengan Mercy. Jadi mereka menjadi perpanjangan tangan dari Mercy untuk melanjutkan program-program yang ada di dalam jalur Gaza. Oke Kak, sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin Kakak sampaikan khususnya untuk keluarga, orang tua, ataupun juga relawan-relawan yang sempat membersamai Kakak pada saat berkontribusi dan membantu di Palestina, dan mungkin juga siapa tahu suatu saat teman-teman dan juga warga-warga lokal yang ada di Palestina yang sempat bertemu langsung dengan Kakak, yang sempat memiliki bonding yang erat sekali dengan relawan Indonesia khususnya, siapa tahu pada saat sudah adanya akses internet yang baik, mereka bisa menyaksikan dialog hari ini. Mungkin ada yang ingin Kakak sampaikan? Ya, untuk orang tua dan teman-teman yang sudah saya tinggalkan, baik tempat saya bekerja, terima kasih sudah memberikan doa dan semangatnya pada saya pada saat saya ada di dalam, dan juga untuk staf lokal, tetap semangat, tetap kuat. Okay. Dan jaga kesehatan. Dan untuk masyarakat Indonesia, jangan pernah lupakan saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza, karena menurut kami tim, bukan kami yang membantu mereka, tetapi warga Gaza yang membantu kami untuk tetap kuat. Jadi jangan pernah lupakan saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza, karena misi Gaza Palestina ini adalah misi seumur hidup menurut kami. Tetap suarakan hingga bumi Palestina Gaza merdeka. Amin. Amin. Free Palestine. Free Palestine. Masya Allah. Terima kasih banyak Kak Indah. Dan terima kasih tentunya untuk sahabat perempuan yang telah menyaksikan dialog hari ini. Luar biasa sekali, banyak pastinya pelajaran yang bisa diambil dalam perjalanan ini Kak ya. Dan kita doakan bersama-sama untuk saudara-saudari kita yang ada di jalur Gaza, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap dikuatkan, tetap diberikan kesehatan tentunya, terutama untuk relawan dan juga staf lokal yang memiliki kontribusi yang besar untuk masyarakat lokal Palestina. Semoga tetap dikuatkan, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak sudah hadir di dialog Pesona Wanita hari ini, dan terima kasih juga sudah kuat dan sudah kembali dengan sehat walafiat di tanah air Indonesia. Masya Allah. Baik sahabat perempuan, inilah akhir dari dialog hari ini. Terima kasih sekali lagi, dan jangan lupa selalu pantengin dialog kita di seluruh platform Tarakan TV, di channel YouTube Tarakan TV, dan seluruh sosial media kami. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.